Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulan Septiani dari Prodi Pendidikan dari Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Ekonomi NIM 18720500062. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kompetensi guru dalam membuat bahan ajar digital dengan dosen pengampu Bapak Karyadi, SPD MM. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini dan jalur pendidikan formal. Pendidikan dasar dan pendidikan menengah, beberapa ahli mendefinisikan guru berbeda-beda. Imam Barnabi dalam Yunani 2019 mengartikan guru sebagai setiap orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain untuk mencapai kedewasaannya. Adapun pengertian kompetensi guru. Kompetensi berasal dari bahasa Inggris competency yang berarti kecakapan. Kemampuan dan wewenang seseorang dinyatakan kompeten di bidang tertentu jika menguasai kecakapan bekerja pada suatu bidang tertentu. Menurut Nana Shahidi 1997, kompetensi adalah performa yang mengarah kepada pencapaian tujuan serta tuntas menuju kondisi yang diinginkan. Sedangkan Spencer 2007 mengatakan bahwa kompetensi adalah menunjukkan karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi, atau ciri khas. Konsep diri, nilai-nilai pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul atau disebut dengan superior performance di tempat kerja. Kompetensi bisa juga diartikan sebagai kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang guru dijelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalnya. Adapun pengertian media pembelajaran terdiri dari dua kata, yaitu media dan pembelajaran. Secara etimologis, media berasal dari bahasa Latin, merupakan bentuk atau jamak dari kata medium, yang berarti tengah, perantara atau pengantar. The Action for Educational Communication and Technology 1977 dalam acara Rayanda 2012 menyatakan bahwa media adalah apa saja yang digunakan untuk menyalurkan informasi. Dan Suparman 1997 dalam acara Rayanda 2012 menyatakan bahwa media merupakan alat yang digunakan untuk menyalurkan pesan dan informasi dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Dan fungsi media pembelajaran tentu saja bukan hanya sebagian alat bantu dalam sebuah pembelajaran, akan tetapi media pembelajaran merupakan sebuah strategis agar pembelajaran lebih menarik. Adapun fungsi dari media pembelajaran menurut Yada Ashar 2012, yang pertama itu ada media sebagai sumber belajar. Media sebagai sumber belajar merupakan suatu komponen sistem pembelajaran yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Yang kedua ada fungsi semantik. Semantik berkaitan dengan meaning atau arti dari suatu kata, istilah, tanda, atau simbol. Yang ketiga ada fungsi manipulatif. Fungsi manipulatif adalah kemampuan media dalam menampilkan kembali suatu benda atau peristiwa dengan berbagai cara, sesuai dengan kondisi, situasi, tujuan, dan sasarannya. Yang keempat ada fungsi fiksatif. Fungsi fiksatif adalah fungsi yang berkenaan dengan kemampuan suatu media untuk menangkap, menyimpan, menampilkan kembali suatu objek atau kejadian yang sudah lama terjadi. Yang kelima ada fungsi distributif. Fungsi distributif adalah dalam sekali penggunaan suatu materi, objek, atau kejadian dalam diikuti oleh peserta didik dalam jumlah besar tak terbatas dan dalam jangkauan yang sangat luas sehingga dapat meningkatkan efisien baik waktu dan biayanya. Dan adapun manfaat media pembelajaran, ada beberapa manfaat penggunaan media pembelajaran menurut Midun Al-Ashar 2012, yaitu yang pertama, dengan media pembelajaran yang bervariasi dalam memperluas cakrawala sajian materi pembelajaran yang diberikan di kelas.
Yang kedua, dengan menggunakan berbagai jenis media, peserta didik akan memperoleh pengalaman beragam selama proses pembelajaran. Yang ketiga, media pembelajaran dapat memberikan pengalaman belajar yang konkret dan langsung kepada peserta didik. Dan yang keempat, media menyajikan sesuatu yang sulit diadakan, dikunjungi atau dilihat oleh peserta didik baik karena ukurannya yang terlalu besar. Yang kelima, media pembelajaran dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru. Dan keenam, media pembelajaran dapat menambah kemenarikan tampilan materi sehingga meningkatkan motivasi dan minat serta mengambil perhatian peserta didik untuk lebih fokus mengikuti materi yang disajikan. Dan yang ketujuh, media pembelajaran dapat merangsang peserta didik untuk berpikir kritis, menggunakan kemampuan imajinasinya, bersikap dan berkembang lebih lanjut, sehingga melahirkan kreativitas dan karya-karya inovatif. Yang kedelapan, penggunaan media dapat meningkatkan efisien proses pembelajaran. Yang sembilan, media pembelajaran dapat memecahkan masalah pendidik atau pengajar baik dalam lingkup mikro ataupun makro. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dari materi yang saya jelaskan mengenai tentang kompetensi guru dalam membuat bahan ajar digital. Kesimpulannya, berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah disampaikan, maka dapat diambil kesimpulannya. Yang pertama, kompetensi guru menggunakan media pembelajaran berbasis TIK pada masa pandemi COVID-19 sudah cukup baik. Hal ini ditandai dengan bahwa guru sudah mengetahui apa itu perangkat yang berhubungan dengan TIK, seperti komputer, laptop, dan juga jaringan internet. Mereka sudah bisa mengoperasikannya di dalam memberikan materi dan tugas pada masa pandemi COVID-19. Sudah menggunakan media pembelajaran berbasis TIK seperti dengan cara merekam suara, merekam video, menggunakan Google Meeting maupun Zoom Meeting. Dan para guru juga menggunakan Google Form untuk melakukan penilaian. Akan tetapi dalam hal ini masih diperlukan bimbingan dan arahan yang lebih mendalam agar guru bisa mencari dan menggunakan media pembelajaran yang lebih baik lagi dan bisa mencari bahan ajar melalui internet dan akun-akun YouTube yang berhubungan dengan pembelajaran di internet. Dan yang kedua, kendala yang dihadapi guru dalam memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK pada masa pandemi COVID-19 dipengaruhi oleh faktor pengetahuan guru itu sendiri yang terhadap TIK. Sinyal internet baik dari guru maupun siswa yang tidak stabil, dan juga faktor dari siswa dan orang tua siswa. Baiklah, mungkin cukup sekian materi yang sudah saya paparkan dan saya terangkan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.